Oke, hari ini kita akan masuk last subtopik untuk statistik, yaitu sketch graph for group data and finding the central tendency from the graph. Kita akan tengok macam mana kita melukis graph untuk group data dan juga macam mana kita mau cari central tendency dari graph. So untuk group data kita ada dua jenis graph. Yang pertama adalah histogram yang ini, dan yang kedua adalah graph ogive. So graph histogram faksi Y kita guna frekuensi, manakala faksi X kita guna boundary, lower boundary sampai upper boundary. And then dia punya graph rapat, jangan jarak. Kalau jarak yang itu akan jadi bar chart. Jadi kalau rapat dia akan jadi histogram. So, and then mesti ada title, mesti ada tajuk. So, macam mana kita mau cari mode? Dari graf histogram kita boleh cari mode. So, macam mana kita mau cari? Kita ambil titik pertemuan antara garisan yang ini. Yang ini kita punya mode. Kita tahu yang ini paling tinggi. So, kamu ambil titik pertemuan upper limit dengan upper limit garis, and then lower limit dengan lower limit garis. So di mana dia titik pertemuan? So inilah kita punya nilai mode. Jelas kan? And then yang kedua yang kedua adalah graph ogive. So ogive faksi X kita guna lower boundary, faksi X lower boundary, and then faksi Y kita guna cumulative frequency. Beza. Kalau histogram frekuensi, kalau ogive cumulative frequency. And then ada title, mesti ada title. So, dari graph ogive kita boleh cari median, first quartile Q1, third quartile Q3, decile, dan juga percentile. So macam mana mau cari? Kita guna yang ini. Kalau median N over 2TH, first quartile sukuan, so N per 4, third quartile sukuan ketiga, so 3N per 4, decile MN per 10, percentile MN per 100. Yang ini semua kamu ada jumpa di formula. Kalau kamu perasan, ada di formula yang L tambah N over 2 minus F over Fn darab C. So inilah nilai dia, N over 2. Ini untuk median. So kalau first quartile di sini N per 4. So histogram dan juga ogive. So kita tengok contoh. Sketch graph histogram and ogive of the following data. So dia bagi data, ini adalah group data sebab data dalam bentuk selang, class interval. So ini adalah group data. Dia suruh kita lukis histogram dan juga ogive. And then hence from the graph find mode, median, Q1, Q3, interquartile range, D2, D7, P30, and then lastly P45. Okay, kita tengok macam mana melukis graph. So kita tengok graph yang pertama, graph histogram. So graph histogram, faksi Y adalah frekuensi. So tengok frekuensi kita 2, 5, 8, 3, 12. So kamu buatlah dia punya range. Berapa dia punya range? And then faksi X adalah boundary. So boundary kamu start dari lower boundary. Start dari lower boundary, berakhir pada upper boundary. So berapa nilai di sini? Yang ini kamu tambah
tambah, and then bahagi 2, kamu akan dapati nilai dia beza 0,5 sahaja. So, di sini kamu tolak 0,5, kau akan dapat 5,5. 5,5, 10,5, 15,5, 20,5, 25,5, berakhir pada 30,5. So, dapatlah begini. And then kamu plot sahaja. First 2. So dari sini sampai 10,5. Dari sini 2. And then next 5. So 5 di sini. So 5 naik ke atas. 5. Pastikan grafnya bersambung, jangan pisah. And then next 8. So 8. Next 12. 12. Next 3. And then mau cari mode, ambil titik persilangan antara yang paling tinggi ini kan, ujung bertemu ujung, bukan di bawah, ujung sini bertemu ujung graf nih. Ini ujung bertemu ujung. So mana titik pertemuan, titik persilangan, situlah kita punya mode. So kita ambil contoh 22,5. Student dia selalu silap, dia ambil sini dengan sini. Hati-hati, graf dengan graf, bukan di bawah. So dari histogram kita hanya boleh jumpa mode sahaja. So macam mana kalau contoh kita punya graf ada dua mode. Ada 2 mode, macam mana? Ada 2 yang sama tinggi. Apa yang kita buat? Sama lah, cari satu-satu. Ujung bertemu ujung, ujung bertemu ujung, ujung bertemu ujung, ujung bertemu ujung, dan kita ada dua nilai mode. Kalau yang bergabung, macam mana? Macam mana? Sama lah. Ujung bertemu ujung. Mana ujung dia? Sini ke sini? A atau B? A. B lah. Oh, B kan. Dengan sini bertemu sini. Sebab yang ini kamu anggap dia tiada, dia bergabung. So ujung bertemu ujung. So di mana dia punya titik persilangan. So ini kita punya mode. And then yang kedua adalah graf ogive. So ogive, paksi X adalah cumulative, paksi Y cumulative frequency, dan paksi X adalah boundary, lower boundary. Tengok, lower boundary. So pertama sekali kita kena cari dia punya cumulative frequency. Sebab paksi Y adalah cumulative frequency. So kita mesti cari cumulative frequency. So macam mana mau cari cumulative frequency? First, dia mesti start dari kosong. And then kamu ambil nilai frekuensi. Lepas kosong dia start dengan 2. Lepas tu tambah 5. Kau akan dapat 7. Tambah 8 dapat 15, tambah 12 dapat 27, tambah 3 dapat 30. So itu cara cari cumulative frequency. Faham tak? Paham. So cari cumulative frequency and then plot pada paksi Y. So kita start dari 5 lah, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ikut kamu mau guna berapa dia punya jarak. Mau guna 2 pun tidak masalah, cuma dia panjang lah. Guna 10 pun boleh, tapi terlalu pendek. So agak-agak lah, agak-agak. So, kita guna 5. And then
paksi Y, paksi X. Paksi X, kalau kamu tengok pada table, data kita start pada 2. Kita mesti start dari kosong. Faham kan? So macam mana kamu mau start dari kosong? Kamu kena introduce satu lagi lower boundary. Mesti kamu kenalkan satu lagi lower boundary. Ini kamu tambah sendiri. Sebab graf mesti start dari kosong. Kalau kamu ambil yang ini, kita punya graf dia start dari 2. Jadi kamu kena ambil satu lagi yang sebelum dia. So apa yang sebelum dia adalah 0.5. Macam mana kamu tahu 0.5? Sebab dia punya jarak 5. Kalau kamu tengok 6 hingga 10, 11 hingga 15, 5.5, 10.5, kan jarak dia 5. So sebelum dia adalah 0.5 lah. Kamu tolak sejak 5, dapat 0.5. And then first 0.5, lepas tu ambil 5.5, ambil semua lower boundary. 5.5, 10.5, 15.5, 20.5 dan last 25.5. Ambil lower boundary. Lower boundary, lower boundary, lower boundary, lower boundary. And then kamu plot lah kamu punya graph. So 0.5 kumulatif dia 0, and then 5.5 kumulatif 2. So sini 2, kita assume sini 2, so 2, and then ke bawah 5.5. And then next 7. So 7, sini 7, turun bawah. So sinilah kita punya point. And then 15. So 15 dot. No, so sini kita punya point. And then 27 dot. Sini 20.5. Sini dia punya point. And then 30 dan 25.5. So sini dia punya point. And then last kamu sambung dia punya graph. So graph kamu pastikan bentuk dia begitu, macam S. So itu adalah graph ogive. So ini kita punya graph. Asyik pernah faham? And then dari graph ogive kita boleh cari median, Q1, Q3, interquartile range, decile dan juga percentile. So kita tengok contoh macam mana mau cari median. So median N per 2 TH. So N kita berapa? N kita 30 lah total frekuensi. 30 bahagi 2 TH, kamu akan dapat 15 TH. So dari graf kamu nih, dari graf kamu cari di mana frekuensi yang ke-15. So frekuensi yang ke-15 di sini. So kamu buat dot sampai di graf, tengok berapa nilai dia di bawah. So nilai dia ialah 15.5. And then next Q1. Q1 formula dia N per 4 TH. N kita 30 bahagi 4, kamu akan dapat 7.5 TH. So dekat graf paksi Y, kamu cari di mana 7.5. So 7.5 di sini. Kita anggap dia di sini. So buat dot sampai graf turun ke bawah. So inilah kita punya nilai Q1. So kita Q1 kita assume 11.5. Sama juga untuk yang seterusnya. Yang seterusnya Q3. Q3 kamu buat sendiri. So macam mana Q3? Macam mana mau cari Q3? Apa formula dia? Q3 sama dengan 3N per 4 TH. So kamu akan dapat 3 darab 30 per 4 TH
Kau akan dapat berapa? Hah? So 22.5 TH. So dekat graf kamu cari 22.5. So di mana 22.5? Di sini kan? Kita assume di sini. So 22 ni 22.5. So buat dot sampai graf, and then turun ke bawah. So ini adalah, yang ini adalah Q3. So berapa nilai di sini? Anggaplah 18. So itulah nilai Q3. And then interquartile range. Macam mana mau cari interquartile range? Q3 tolak Q1. Interquartile range sama dengan Q3 tolak Q1. Saya sudah bagi tu formula dia. And the next D2. So D2 formula dia Mn per 10 TH. So apa tu M? M bergantung kepada soalan. Soalan kita minta 2. So M kita 2 lah. 2 darab 30 per 10, kamu akan dapat 6 TH. So pada graf kamu cari di mana 6. So assume 6 di sini. So 6 di sini, buat dot turun ke bawah. So itulah kita punya nilai D2. So kita anggap 10. Dan begitulah seterusnya. D2, D7, P30 dan P45. Sama sahaja dia punya step. Yang penting kamu kena tahu apa formula yang kita pakai. So kalau percentile Mn per 100. And then benda ni kamu akan pakai dalam case study. Nanti dalam case study kamu dapat data, kamu kena buat calculation manual menggunakan formula, dan satu lagi menggunakan graph. So dari dua-dua jawapan, jawapan graph dan juga jawapan calculation, nilai dia akan berbeza. So kamu kena explain kenapa nilai dia berbeza. So siapa boleh bagi tahu kenapa nilai dia berbeza? Kenapa nilai pada graph dan juga nilai pada nilai pada calculation berbeza? Kenapa? Jawapannya ialah, kamu kena tahu ini sebab kamu mesti tulis dalam kamu punya case study. Kena masukkan dalam case study. Jawapannya ialah sebab kamu punya graph tidak smooth. Graf kamu tidak sekata, tidak rata, tidak smooth lah, tidak halus. Sebab itu, bila kamu ambil dia punya data, nilai dia lari. Itu disebabkan oleh parallax error. Cara kamu ambil data pada graf silap, so itulah menyebabkan jawapan kamu salah. Bukan salah, tidak sama. So, and then kamu kena bagi tahu macam mana kamu mau overcome the problem. Apa cara, apa kaedah untuk kamu minimizekan error supaya nilai calculation dan juga nilai pada graf, nilai dia walaupun tak sama tapi hampir sama. Macam mana kamu mau kurangkan dia punya error? Macam mana? Sekarang punca dia adalah graf kamu tidak smooth kan? Dia tidak smooth menyebabkan bila kamu ambil plot, bila kamu plot data dia lari. Contoh, kamu lukis graf, ada yang begini, ada yang begini, kan nilai dia lari. Jadi macam mana kamu mau overcome the problem? Macam mana? Masalah dia
graf tidak smooth. So, overcome the problem. Macam mana? Kasih smooth lah kamu punya graf. Graf tidak smooth, kasih smooth. Tapi soalannya, macam mana mau kasih smooth? Macam mana kamu mau kasih smooth kamu punya graf? Kamu paham kan? Sekarang dia punya masalah, graf tidak smooth. Sebab itu data kamu berbeza. So, cara kamu mau overcome the problem, kamu smoothkan graf. Tapi soalannya timbul lagi, macam mana kamu mau smoothkan graf? Macam mana? Siapa ada idea? Macam mana kamu mau smoothkan graf? Pakai pembaris. Jadi, kalau tidak, apa jawabannya? Jawabannya ialah dengan perbanyakkan titik. Kan? Semakin banyak titik, semakin smooth lah kamu punya graf. Faham kan? Sekarang kita punya titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sahaja. Tapi kalau kamu buat banyak titik, ini semua titik. Ini semua titik kamu buat. Semua titik. Semua titik. Jadi kamu just sambung saja. So kamu punya graf akan jadi smooth. So itulah jawabannya. Dengan perbanyakkan titik. Itu dalam BM. Kamu punya case study dalam BI. So pandai-pandailah kamu Google Translate. Jawaban saya sudah bagi.